Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pertama, kita telah membahas soal Alkitab sebagai wahyu dan inspirasi dari Allah. Dan saya berjanji bahwa kita akan melanjutkan topik yang kedua dengan judul ketidaksalahan Alkitab. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memulai pembahasan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami kembali berjumpa dan kami akan membahas satu topik dengan judul ketidaksalahan Alkitab. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, pencerahan dari Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan ketidaksalahan Alkitab. Terangi hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, topik ketidaksalahan Alkitab telah menjadi topik yang hangat dan seringkali dibahas di kelas-kelas teologi. Para mahasiswa teologi seringkali berdiskusi sengit terhadap persoalan ini. Nah, karena banyak di antara kita tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku kuliah, maksudnya di sekolah tinggi teologi, maka kesempatan ini bisa kita gunakan untuk kita belajar bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan ketidaksalahan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah tinggi teologi. Hal itu beralasan karena di antara kita ada beberapa kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena itulah, dalam kesempatan ini kita akan membahas topik ini, dan kita percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ketidaksalahan Alkitab. Mengawali pembahasan saat ini, kita perlu mendengarkan pernyataan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, yang demikian bunyinya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang masalahnya jelas. Perbedaan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Injil yang lain terletak pada pemberitaan mengenai kabar baik tentang kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Rasul Petrus juga menegaskan supaya mengkhotbahkan Injil Kristus melalui tulisannya dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Petrus mengatakan begini, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kamu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka.
yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Maksudnya begini, semua nubuatan dalam Alkitab maupun yang telah ditulis dalam Perjanjian Baru tidak berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Pernyataan tersebut hendak menegaskan pada peranan Roh Kudus dalam penulisan Alkitab, sesuai dengan janji Kristus sendiri bahwa Ia akan mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin semua orang percaya dalam kebenaran, sebagaimana telah ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 13. Karena Roh Kudus dikirim dengan tujuan memimpin orang-orang percaya, dengan tujuan memimpin orang-orang kepada pertobatan, supaya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus, sebagaimana yang telah diberitakan oleh para rasul, maka pesan para penulis Alkitab tentunya tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Para rasul harus memberitakan firman Allah berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia, apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri, yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Allah. Jadi Roh Kudus berbicara kepada mereka secara langsung tentang apa yang harus mereka katakan, termasuk bagaimana mengatakannya. Lihat pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tuhan Yesus mengatakan begini, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Oleh karena itu, saudara-saudara, berdasarkan kesaksian dari Alkitab itu sendiri, maka bentuk verbal atau kata-kata dan isi pemberitaan dari para rasul mengenai pesan Injil secara keseluruhan adalah kebenaran tanpa salah. Jadi di sini Alkitab menyaksikan kewibawaannya sendiri. Misalnya, ketika Perjanjian Baru sering mengutip apa yang ada dalam Perjanjian Lama dengan formula Allah berkata atau Roh mengatakan. Contoh, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Di sana dikatakan, hai saudara-saudara, ini tentang Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, bagaimana pada Perjanjian Lama telah dinubuatkan tentang pribadi yang satu ini. Di sana dikatakan begini, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap kitab suci, maksudnya kitab dalam Perjanjian Lama, yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Sekarang kita lihat apa yang Daud katakan dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Daud mengatakan begini, bahkan ini Daud ini menggambarkan tentang sosok Yudas.
sahabat karibku yang kupercayai, yang memakan rotiku, telah mengangkat tumitnya melawan aku. Kemudian dalam Mazmur 55 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, Daud menubuatkan tentang sosok Yudas yang akan mengkhianati juru selamat nanti. Di sana dikatakan begini, sebab bukan musuh yang mengejekku, aku dapat menanggungnya. Bukan juga orang yang membenci aku yang membesarkan dirinya melawan aku dapat menyembunyikan diri darinya. Akan tetapi, orang yang seperti aku, sahabatku, seorang yang kukenal, kita saling memberi nasihat yang manis di dalam rumah Allah. Kita berjalan di tengah kerumunan. Itu gambaran tentang Yudas di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 24 sampai 25, di sana dikatakan begini. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Rasul Paulus mengatakan begini, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Perkataan ini dikutip dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 12 yang mengatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan sama dengan apa yang Allah katakan. Saudara bisa baca dalam Galatia pasal 3 ayat 8, Roma pasal 9 ayat 16. Masih banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang membuktikan kewibawaan dan ketidaksalahan Alkitab. Semua kitab, maksudnya kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, secara keseluruhannya, tulisan-tulisan yang terdapat di dalamnya adalah kitab suci. Perkataan-perkataan itu telah diberikan berdasarkan inspirasi dari Allah, yang adalah sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, secara keseluruhan adalah kebenaran Allah yang mutlak dan sangat berotoritas ilahi. Dan begitu setiap orang Kristen harus mempercayai Alkitab sebagai kebenaran yang diwahyukan ke dalam bentuk kata-kata. Jadi kewibawaan kitab terletak pada otoritas Allah sendiri yang berkata-kata dalam Alkitab. Karena itu, berdasarkan hal ini, dapat meyakinkan kita bahwa tidak ada yang salah dengan Alkitab. Saudara-saudara, jika kita tidak lagi mempercayai Alkitab, ketika ia mengatakan hal-hal yang ada di dunia ini, bagaimana mungkin kita mempercayainya ketika ia mengajarkan hal-hal yang ada di sorga? Dengarkan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 12. Di sana Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau aku memberitahumu tentang hal-hal duniawi saja, kamu tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu akan percaya kalau aku memberitakan kepadamu hal-hal surgawi? Karena itu saudara-saudara, berkaitan dengan hal ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada, Alkitab bebas dari kesalahan. Apakah berkaitan dengan persoalan doktrin, fakta, ataupun persepsi. Semua kata yang diinspirasikan secara absolut tidak mengandung kesalahan, dan kata-kata tersebut berhubungan dengan
pernyataan sejarah manusia, sejarah alam, etnis, arkeologi, geografis, ilmu alam, atau fakta fisik, prinsip psikologi, atau filosofi, atau doktrin agama, dan tanggung jawab manusia. Pernyataan mengenai ketidaksalahan Alkitab telah didukung di dalam pasal-pasal dari Alkitab itu sendiri, dan juga melalui penyataan dari para teolog. Saudara-saudara, jika isi sebagian Alkitab salah, maka keinginan kita mengenai keselamatan tidak dapat dipertahankan dan tidak ada jaminan ilahi. Karena itu otoritas Alkitab harus diyakini oleh semua orang percaya. Karena dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 telah dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus meyakini bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Sebab firman Allah adalah wahyu Allah yang diinspirasikan kepada para penulis Alkitab untuk menuliskannya. Saudara-saudara, memang benar penyebarluasan firman Tuhan melalui penerjemahan ke dalam berbagai bahasa menimbulkan kesalahan, seperti kesalahan dalam penempatan tanda baca, penulisan kata, atau penambahan atau pengurangan huruf. Kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi meskipun demikian, para teolog yang bertanggung jawab pada penerjemahan kitab pada waktu itu telah memberikan jaminan bahwa penyalinan ulang yang mereka lakukan telah sesuai dan tidak mengubah kebenaran awal dari teks asli dari kitab suci itu. Jadi, pernyataan ketidaksalahan Alkitab itu ditujukan pada teks asli yang dimaksud atau yang dikenal dengan autografa teks, bukan mengacu pada salinan-salinannya. Teks asli masih terpelihara dengan utuh sampai dengan saat ini. Meskipun demikian, kita tetap harus memberikan penjelasan soal ini mengenai ketidaksalahan Alkitab. Saudara-saudara, memang menjadi masalah ketika kita menemukan sejumlah kekeliruan di dalam hal ini. Pertama, muncul keraguan, perbedaan akan teks asli yang disebut dengan autografa dengan salinan yang disebut dengan autografa kodeks. Tetapi kita perlu pahami bahwa karena kehilangan kata tidak secara otomatis akan kehilangan bentuknya. Mungkin saja beberapa manuskrip asli benar-benar belum ditemukan, tetapi kata-kata dari beberapa manuskrip itu masih tersimpan, seperti pada salinan-salinan keduanya saat ini. Saudara-saudara, Allah adalah pribadi yang sempurna. Ia berbicara kepada manusia melalui firman-Nya yang murni. Allah menyatakan hukum-Nya sebagai kebenaran. Hukum-hukumnya mengandung kebenaran. Karena itu, jika teks asli Alkitab mengalami kesalahan, tentunya secara sederhana Allah tidak mengatakan kebenaran kepada kita mengenai firman-Nya. Jika kita beranggapan bahwa Allah memberikan firman-Nya yang salah, maka kita telah memberikan pengertian negatif bahwa Allah melakukan kesalahan, dan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Karena itu sekali lagi, kita perlu membuat pembatasan bahwa yang dimaksudkan dengan ketidaksalahan Alkitab adalah pada teks asli, bukan pada salinan-salinannya. Saudara-saudara, Alkitab adalah sarana yang Allah gunakan untuk menyatakan kehendak-Nya. Setiap janji yang terdapat dalam Alkitab menjelaskan bahwa Allah tetap kekal selama-lamanya. Saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 8, Matius 5 ayat 18, Matius 24 ayat 35, Lukas 16 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Dan melalui kuasa-Nya yang tidak terbatas,
Allah memelihara firman-Nya sebagai bukti bahwa apa yang Allah katakan dalam Alkitab tergenapi saat ini. Semua yang difirmankan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, digenapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai jumpa dalam program selanjutnya. Amin.